Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ana Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai program Quest, yaitu analisis butir menggunakan program ini. Ada banyak pertanyaan yang masuk pada video saya sebelumnya mengenai analisis Quest. Soal objektif pilihan ganda yang kami tampilkan pada saat video pertama kami itu merupakan soal pilihan ganda dengan opsi huruf yang ditampilkan. Bagaimana kalau dengan angka? Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan soal uraian atau soal esai? Kemudian bagaimana kalau soalnya dalam bentuk salah benar atau 1-0? Mungkin teman-teman sekalian memiliki hasil data mentah dari soal pilihan ganda yang dalam bentuk benar salah atau 1-0. Kemudian bagaimana dengan analisis angket? Pada video saya kali ini dan beberapa video saya ke depan akan membahas lebih jauh mengenai Quest ini, bagaimana cara menggunakan Quest untuk soal objektif pilihan ganda apabila menggunakan angka 1, 2, 3, 4, tidak menggunakan huruf A, B, C, D. Di awal di video saya itu menampilkan bagaimana langkah-langkah menganalisis butir soal pilihan ganda dengan huruf. Langkahnya seperti ini. Kita lanjut saja ke bagian soal pilihan ganda yang menggunakan angka. Teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, saya sarankan untuk dinonton pada bagian deskripsi video ini ya. Oke, jadi yang pertama kita siapkan data mentah dalam bentuk Excel, kemudian kita simpan dalam bentuk formatted text space delimited dalam ekstensi PRN pada folder Quest. Oke, di sini kita save as dalam bentuk atau nama pgangka.prn. Kemudian di sini ada juga program Quest. Kemudian di sini ada perintahnya. Di sini perintahnya saya namakan pgangka.txt. Jadi untuk membuat sintaks pada program Quest ini kita buat di dalam program Notepad. Untuk yang membedakan antara analisis pilihan ganda dan menggunakan angka dan huruf itu cuma ada pada bagian codes. Kalau di awal tadi di video sebelumnya itu menggunakan kode A, B, C, D. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4. 9 ini menyatakan kalau misalkan ada data yang kosong. Oke, ini kode 9. Kemudian format ID ini menyatakan banyaknya karakter untuk penomoran atau nama. Kemudian item ini dimulai lagi karakter berapa di data kita untuk item soalnya. Di sini ada item untuk item ini dimulai pada karakter kelima sampai 34. Kemudian ini adalah kunci jawaban, ini lebar kertas, kemudian estimasi apa yang kita minta bisa kita lihat. Show ini untuk menunjukkan secara simultan bagaimana nilai-nilai dari item itu, case itu. Kemudian di sini show item ini khusus untuk menampilkan bagaimana gambaran secara umum terkait item yang dianalisis. Kemudian showcase di sini bagaimana kita melihat gambaran dari peserta tes. Kemudian item analisis ini adalah menggambarkan bagaimana analisis item untuk soal pilihan ganda ini. Kita lihat indeks kesukaran, daya beda dan lain sebagainya. Untuk logit ini bagaimana nilai logit untuk data skor yang ada nanti untuk masing-masing skor dari peserta tes, seperti itu. Untuk menjalankan sama dengan seperti video sebelumnya, kita masuk ke program Quest-nya, kemudian kita ketik submit seperti ini, kemudian kita ikuti dengan nama file untuk perintahnya nanti. Di sini kita tulis pgangka.txt sebagaimana yang kita gunakan sebelumnya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita praktikkan langsung saja ya. Oke, di sini saya telah membuka folder berisi beberapa bagian. Di sini ada program Quest-nya, kemudian di sini ada data mentahnya dalam bentuk Excel. Kemudian ini untuk data mentah dalam bentuk PRN yang akan kita nanti gunakan pada saat analisis. Di sini ada sintaksnya di pgangka.txt. Ini adalah perintah yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi perintah dari program Quest ini. Oke, kita masuk ke program Quest. Di sini saya copy dulu nama filenya yang akan kita gunakan nanti sampai dengan ekstensinya, jangan lupa ya. Kita
kita copy, kemudian kita masuk ke program quest, kita ketik submit, kemudian kita paste nama file perintah tadi, yaitu pilihan ganda angket.txt. Kita enter. Oke, kita tunggu sampai hasilnya keluar seperti ini. Ini ada pilihan ganda item, pilihan ganda logit tadi, nilai logitnya, kemudian showcase, item, analisis. Mari kita lihat satu-satu ya. Gambaran item untuk ini kurang lebih hampir sama dengan analisis sebelumnya, bahwa pada bagian atau output ini akan menampilkan bagaimana gambaran masing-masing item dari item 1 sampai dengan item 30. Di sini ditampilkan skor untuk masing-masing item, kemudian maksimumnya berapa. Di sini threshold, ini indeks kesukaran dalam bentuk skala logit. Kemudian ini adalah nilai-nilai batas untuk masing-masing item, apakah dia diterima pada rentang angka ini, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ini untuk nilai, oke, angkanya ini seperti ini. Ini showcase. Ini secara simultan bisa kita lihat bagaimana gambaran dari item itu sendiri, kemudian bagaimana case-nya bisa kita lihat di sini, bagaimana min-nya, standar deviasi sampai dengan reliabilitas dari perangkat tes ini. Kemudian di sini kita bisa melihat juga bagaimana posisi butir-butir tes ini, tingkat kesukarannya dari atas ini yang paling sukar, kemudian yang paling mudah seperti ini. Kemudian pada bagian ini kita ditampilkan bagaimana kemampuan peserta tes untuk masing-masing menjawab item. Jadi ternyata untuk peserta tes di sini ada yang paling rendah di bawah angka min 2,0 logit, sementara yang paling pandai atau istilahnya memiliki nilai skor yang paling baik itu pada sekitar nilai 1 logit. Kita lihat soal-soal yang kita gunakan ini masuk kategori yang baik semua pada rentang penerimaan ini infinite square. Jadi dia masih dalam rentang penerimaan. Jadi semua item tes yang kita gunakan pada ini masuk kategori baik, seperti itu. Kemudian kita buka lagi. Ini adalah nilai dari masing-masing peserta tes. Kita bisa lihat untuk peserta tes 1 sampai dengan peserta tes yang ke-100. Ini kita bisa lihat bahwa skor mentahnya ada 10 untuk orang pertama dan seterusnya, dengan maksimum skor adalah 30. Di sini jika diestimasi dalam bentuk skala logit, ini adalah bentuk estimasi kemampuan dalam skala logitnya. Seperti itu untuk gambaran kemampuan peserta tes. Oke, untuk yang terakhir kita lihat analisis masing-masing butir. Ini kita bisa lihat pada output bagian ini. Oke, untuk masing-masing angka, opsi jawaban A, B, C, dan D. Kalau yang ada bintangnya ini berarti dia adalah jawaban atau kuncinya, seperti itu. Untuk representasinya sama halnya dengan video sebelumnya, jadi silahkan disimak untuk video sebelumnya. Oke, saya pikir cukup untuk pembahasan soal pilihan ganda dalam bentuk angka pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan pada kolom komentar. Jika kami mampu menjawab akan kami jawab. Kemudian jika ada permintaan untuk video yang lain akan kami lakukan. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih atas kesempatan kali ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.